Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rahmat, NPM 2040401090. Di sini saya akan menjelaskan apa saja yang saya ketahui di dalam MK Statistik Bisnis. Yang pertama itu bedanya statistik dan statistika. Statistik adalah angka-angka yang disajikan dalam bentuk tabel atau grafik, sedangkan statistika adalah sebuah ilmu yang digunakan sebagai alat bantu dalam pengambilan keputusan. Kemudian, apakah itu data? Data adalah sesuatu yang diketahui atau dianggap meskipun belum tentu benar. Data dapat digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan atau persoalan. Data yang baik adalah data yang bermanfaat. Data yang telah diolah disebut dengan informasi. Kegunaan data itu sebagai suatu perencanaan, bisa juga alat pengendalian dan dasar evaluasi. Dari sudut pandang statistika, data menurut sifatnya dibagi menjadi data kualitatif, yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk bukan angka, sedangkan kuantitatif itu data yang dinyatakan dalam bentuk angka. Selanjutnya, data nominal adalah data yang digunakan untuk kategorisasi atau memberi nama saja. Untuk membedakan, data ordinal itu data yang digunakan untuk membedakan serta sudah dapat digunakan untuk menunjukkan tingkatan. Kemudian data interval itu data yang digunakan untuk membedakan, menunjukkan tingkatan, mempunyai jarak anti interval yang sudah pasti tetapi belum memiliki nilai nol yang mutlak. Dan terakhir itu data rasio adalah data yang dapat digunakan untuk membedakan, menunjukkan tingkatan, mempunyai jarak atau interval yang sudah pasti dan memiliki nilai nol yang mutlak. Data menurut cara memperolehnya. Yang pertama ada data primer, yaitu data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh suatu organisasi atau perseorangan langsung dari objeknya. Ada data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain. Data menurut waktu pengambilannya. Data cross section adalah data yang dikumpulkan dalam satu waktu tertentu pada beberapa objek untuk menggambarkan keadaan. Data time series adalah data yang dikumpulkan pada beberapa waktu pada satu objek untuk menggambarkan perkembangan. Cara pengumpulan data itu pertama ada secara kuesioner, wawancara, percobaan di laboratorium, hasil pengolahan pihak lain, dan sebagainya. Beberapa istilah penting dalam statistika, yaitu yang pertama ada populasi. Itu himpunan atau kumpulan dari semua objek yang akan diteliti. Sampel atau itu adalah himpunan bagian dari populasi yang sampel harus memberikan gambaran sebaik mungkin tentang populasi, sehingga dengan pengambilan sejumlah anggota populasi maka kita dapat berbicara mengenai anggota populasi secara keseluruhan. Dan ada sensus adalah cara mengumpulkan data di mana seluruh anggota populasi diamati satu persatu secara keseluruhan. Sampling adalah cara mengumpulkan data di mana yang diselidiki adalah elemen sampel dari suatu populasi. Kemudian di materi probabilitas. Nilai probabilitas adalah sebuah bilangan di antara 0 dan 1 atau 0,1 yang terkait dengan suatu peristiwa event tertentu. Probabilitas sama dengan 0 yaitu peristiwa mustahil terjadi. Probabilitas sama dengan 1 itu peristiwa pasti terjadi. Misalkan lanjut peristiwa sederhana, yaitu peristiwa yang berdiri sendiri tidak berhubungan dengan peristiwa lain atau disebut peristiwa tunggal. Contohnya itu permainan undian menebak kemungkinan munculnya kartu as dari satu set kartu grid. Diketahui satu set kartu berjumlah 52 kartu dengan 4 diantaranya adalah kartu as. Probabilitas pengambilan satu kartu mendapatkan kartu as adalah 4/52. Karena kartu as yang di satu set itu ada 4
dan jumlah seluruh kartu itu ada 52, jadi 4/52. Jadi probabilitasnya itu 4/52. Lanjut di materi distribusi binomial. Definisinya adalah suatu distribusi probabilitas yang dapat digunakan bila mana suatu proses sampling dapat diasumsikan sesuai dengan proses Bernoulli. Ciri-ciri distribusi binomial. Setiap percobaan hanya mempunyai dua kemungkinan hasil, sukses dan gagal. Tiap usaha bebas dengan usaha lainnya. Probabilitas sukses setiap percobaan harus sama, dinyatakan dengan P, sedangkan probabilitas gagal dinyatakan dengan Q. Itu dimisalkan. Dan jumlah P dan Q harus sama dengan 1. Jumlah percobaan dinyatakan dengan N, harus tentu jumlahnya. Selanjutnya itu ciri-ciri distribusi Poisson. Itu percobaan di satu selang tertentu tak bergantung pada selang lain. Peluang terjadinya suatu percobaan singkat atau pada daerah yang kecil jarang terjadi. Peluang lebih dari satu hasil percobaan akan terjadi dalam selang waktu singkat tertentu dapat diabaikan. Kemudian cara membuat Google Form. Cara membuat Google Form itu yang pertama buat akun Google. Setelah sudah buat akun Google, buka situs Google Form-nya dan lanjut. Di situs tersebut akan bisa langsung memilih template formulir yang ingin kamu gunakan sesuai kebutuhan. Lanjut, jika ingin membuat formulir dari Google Drive, bisa menekan menu New yang terletak di sudut kiri atas. Lalu klik More, lalu pilih Google Form. Semisal membutuhkan data survei untuk spreadsheet-mu di Google Sheet, bisa membuatnya dengan klik Insert lalu pilih Form. Langkah ketiga, membuat sebuah form. Google Form memiliki banyak variasi pilihan pertanyaan yang bisa kamu sesuaikan dengan jenis data yang dibutuhkan. Bisa juga respon mengunggah file seperti foto maupun dokumen. Dan terakhir, melihat tanggapan responden. Setelah membagikan Google Form, tentu ingin melihat hasil survei yang dilakukan, bisa melihatnya di bagian tanggapan yang ada di sebelah bagian pertanyaan. Lanjut di materi uji validitas dan reliabilitas. Di sini ada pedoman. Besarnya nilai T 0,90 sampai 1 itu interpretasi luar biasa, bagus. 0,80 sampai 0,89 itu interpretasinya bagus. 0,70 sampai 0,79 itu interpretasinya cukup. Kurang dari 0,70 interpretasinya kurang. Kemudian uji reliabilitas tes. Yang pertama ada reliabilitas eksternal dan reliabilitas internal. Untuk menguji reliabilitas eksternal itu menggunakan teknik peneliti menyusun dua perangkat instrumen. Kedua instrumen tersebut sama-sama dicobakan kepada sekelompok responden saja. Kemudian hasil kedua kali tes uji coba tersebut dikorelasikan dengan korelasi Pearson. Sedangkan untuk uji reliabilitas internal diperoleh dengan cara menganalisis data dari hasil coba. Lanjut di statistika deskriptif. Statistika deskriptif itu merupakan teknik penyajian dan peringkasan data sehingga menjadi informasi yang mudah dipahami. Penyajian data dapat dilakukan melalui tabel dan bisa juga gambar seperti histogram, plot, streamline, box plot. Peringkasan data dinyatakan dalam dua ukuran, yaitu pemusatan dan penyebaran. Lanjut, penyajian data dengan tabel. Menyajikan statistika menurut grup sesuai keperluan penelitian. Tampilan tabel jelas dan ringkas. Kunci dalam membuat tabel yaitu tabel harus memberikan informasi yang dapat dimengerti oleh pembaca.
terdapat perbedaan penyajian kategorik versus numerik. Data kategorik, data yang digunakan itu dia menulisnya satu-satu guys, satu-satu ya. Kemudian disajikan dalam bentuk frekuensi jika jumlah data mencukupi, tampilan pula persentasenya, bisa dilihat. Kemudian tabel kontingensi digunakan untuk melihat distribusi dari dua data kategori atau lebih, bisa dalam bentuk persen baris, persen kolom, persen total sesuai dengan kebutuhan. Dan kemudian data numerik, tabel distribusi frekuensi kelompok digunakan untuk membuat pengelompokan data numerik. Isi tabel terdiri dari selang kelas, frekuensi masing-masing kelas, frekuensi relatif masing-masing kelas. Kemudian ada penyajian data dengan grafik. Grafik lebih cepat mengungkapkan informasi dibandingkan data dengan tulisan. Pada umumnya terdapat dua tipe grafik, yaitu kategorik, deskripsi, numerik, bentuk sebaran. Data kategorik seperti ada pie chart, digunakan untuk menampilkan data kecil, khususnya data nominal, menunjukkan distribusi data dalam grup, disajikan dalam bentuk persen, terkadang perlu menyajikan pula jumlah data. Itu dia bentuknya bulat-bulat. Kemudian ada bar chart, berguna untuk menampilkan data kategorik, dapat pula digunakan untuk menyajikan data dari tabel kontingensi atau tabel ringkasan data. Kemudian ada ukuran pemusatan. Ukuran pemusatan yaitu suatu gambaran yang memberikan penjelasan bahwa data memiliki suatu titik nilai di mana dia memusat atau terkumpul. Beberapa ukuran, itu median, modus, nilai tengah. Mean atau rata-rata yang tidak selalu dapat dipakai dengan baik untuk mewakili suatu nilai kelompok. Median, nilai tengah, adalah suatu nilai yang membagi data yang diobservasi menjadi dua bagian yang sama setelah data tersebut disusun dari urutan yang terbesar sampai yang terkecil atau sebaliknya. Kemudian ada modus atau nilai yang paling sering muncul. Kemudian ada simpangan baku atau standar deviasi. Itu nilai adalah sama dengan akar dari nilai variansinya, dan nilai tersebut akan menggambarkan bagaimana derajat penyebaran. Kemudian ada stratifikasi atau pengelompokan. Ada histogram, grafik balok yang memperlihatkan suatu macam ukuran dari suatu proses atau kejadian. Kemudian tujuan histogram itu mengetahui dengan mudah penyebaran data yang ada, mempermudah melihat dan mengintegrasikan data sebagai alat pengendalian proses sehingga dapat mencegah timbulnya masalah. Baiklah, dari materi yang saya jelaskan itulah yang saya pahami dari MK Statistik Bisnis ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.